Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reza Miftahul Ulum dengan NIM C240121109. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Mega 11 untuk mencari jarak kekerabatan, pohon filogenik, dan basa nukleotida yang terdapat pada spesies-spesies yang ingin dicari. Oke. Sebelum itu, saya sudah mempersiapkan beberapa spesies yang nantinya akan kita cari kekerabatannya bagaimana. Nah, spesies sampel yang kita teliti adalah Channa striata. Kita ingin mengidentifikasi bahwa nih Channa striata ini kekerabatannya gimana dengan Channa asiatica, Channa gadua, dan Oreochromis mozambicus, dan para Channa africana. Kita ingin melihat bagaimana jarak kekerbatannya, bagaimana pohon filogeniknya, dan basa nukleotidanya yang sama apa aja gitu. Nah, pertama-tama kita harus mencari di NCBI dulu. Kita searching NCBI. NCBI. Oke, kalau sudah, di sini ada all database. Kita harus mengubahnya menjadi nukleotida dulu. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita masukkan nama spesiesnya dan tulis CO1. Karena di sini saya menggunakan dalam isolasi data menggunakan primer CO1, makanya kita di sini menuliskan CO1. Kita search. Oke. Di sini kita ambil yang paling atas, yang ada Channa striata isolate dan ada CO1-nya. Nah, kemudian kita salin lagi nih nama spesiesnya. Kita taruh di Notepad. Kalian bisa menggunakan Notepad atau misalnya Notepad-nya susah ditemukan, kalian bisa menggunakan Word ya, teman-teman. Kita paste, kemudian kita salin genbank-nya, kita salin lagi ke Notepad-nya, dan yang paling penting kita harus menyalin originnya, teman-teman. Ini kita salin semuanya. Terus kita masukin lagi ke Notepad. Nah, kalau sudah. Nah, kita perlu mencari pada semua spesies yang ingin kita teliti. Pada yang di in group-nya dan out group-nya. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan, kalau misalnya in group ini, ya genusnya masih sama. Masih lihat cana, genusnya masih sama. Sedangkan out group ini, ada Oreochromis yang berbeda genus dan famili, dan ada Paracana yang hanya berbeda genus tapi familinya masih sama, yaitu Candidae. Oke, di sini saya sudah menyiapkan udah menyiapkan semuanya. Jadi untuk mempercepat saja. Oke, selanjutnya kita bisa membuka ini. Kita ulang lagi ya dari membuka si Mega X-nya, Mega 11-nya. Kita buka Mega 11-nya. Nah, ini udah tampilannya sudah terbuka. Langkah pertama, kita harus buka file, edit text level. Karena kita harus mengubah, ini kan originnya itu masih seperti ini ya. Kita harus mengubah biar cuma ada bahasa nukleotidanya doang. Cuma ada bahasa nukleotidanya. Kita copy dulu si originnya. Kita masukkan ke text file-nya, edit text file. Untuk mengubahnya, kita perlu ke Ctrl A, terus klik utilities, format selected sequence, remove space digits. Nah, selanjutnya untuk membuatnya menjadi satu baris,
kita Ctrl lagi, kita klik lagi yang utilities, format selected, dan match multiple lines. Nah, semuanya udah menjadi satu baris kan. Oke. Kemudian ini kita Ctrl dan kita copy. Kita pergi ke line. Kita klik edit atau build alignment. Kita create a new alignment dan klik OK. Terus ini kita pencetnya DNA ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan yang sudah kita copy. Nah, sequence satunya kita ubah menjadi nama spesiesnya. Nama spesiesnya dan juga si genbanknya, kode genbank. Di sini kita sudah. Nah, di sini. Nah, masukkan semuanya. Jadi kelima spesiesnya kita masukkan secara berurutan ya, teman-teman. Oke, di sini saya sudah mengcopy semua dari bahasa nukleotida dan dari semua kelima spesiesnya. Langkah yang perlu kita lakukan adalah mengselect semuanya, memblok semuanya dengan cara Ctrl A. Kemudian kita klik web, kita klik alignment, maksud saya, terus align by close tau W. Kita klik OK. Nah, di sini tampilannya akan berubah menjadi ada strip-strip. Nah, setiap strip-stripnya harus kita hapus. Tapi bahasa nukleotida walaupun dia terus ada bahasa nukleotida lainnya, tetap ikut harus dihapus. Yang penting nggak boleh sampai ada baris yang ada stripnya. Semuanya kita hapus sini, delete. Kita geser lagi, kita cari. Ternyata ada lagi. Delete. Kita delete semuanya, ada stripnya. Nah, jika sudah selesai, kita klik data, terus kita klik phylogenetic analysis. Kita klik yes. Oke. Kalau sudah, kita minimize lagi. Kemudian kita akan membuat pohon phylogenix-nya dengan mengklik phylogenix, terus constructs atau test maximum likelihood tree. Kita klik yes. Kita klik OK. Nah ya teman-teman, di sini sudah terlihat bahwa ini adalah pohon phylogeniknya. Kita atur lagi biar bisa lebih mudah. Lightness-nya kita perbesar aja biar lebih renggang. Nah, di sini dapat terlihat bahwa setiap jarak satu ini tuh menghilangkan 0,050 jarak. Nah, jadi di sini dapat terlihat bahwa Cana striata dan Cana asiatica masih satu, jaraknya itu masih dekat. Terus Cana gakua itu masih agak jauh. Nah, terus dari Cana striata ke para Cana africana walaupun masih satu genus, tapi jaraknya juga masih jauh. Begitu juga dengan Cana striata dengan Oreochromis mozambicus, masih agak jauh juga. Oke gitu. Untuk pohon filogeniknya sudah selesai. Kita minimize aja. Kita lanjut ke membuat jarak kerabatan. Makanya kita mengklik distance. Kita klik compute baris distance yang paling atas. Kita klik yes. Klik OK. Nah, di sini kita dapat terlihat bahwa nilai-nilai dari jarak kekerabatannya. Kita bisa melihat bahwa misalnya Cana striatica dengan Cana gakua ini jaraknya tuh 0,246, berarti itu masih dekat. Nah, sedangkan yang paling jauh ini jaraknya itu para Cana africana dengan
Jangan agak kuat tuh cukup jauh ya teman-teman. Nah, nilai-nilai ini tuh menandakan bahwa jarak kekerabatannya. Semakin besar nilai ini yang didapat, maka semakin jauh jaraknya. Tapi semakin kecil nilainya, semakin dekat jaraknya. Oke, kita minimize aja untuk jarak kekerabatan. Selanjutnya kita akan membuat komposisi bahasanya. Pertama, kita klik TA. Nah, di sini kan sudah muncul jendela dari sequence data explorer-nya, dari Pinot Analysis-nya. Kemudian kita klik statistik. Kita klik yang paling atas nih, nukleotida composition atau komposisi bahasa nukleotida. Kita klik OK. Nah, ini jangan panik kalau misalnya tidak terlihat, tapi kita bisa lihat dari sini. Ini kita maximize. Nah, di sini dapat terlihat bahwa komposisi dari basa nukleotida dari kelima spesies yang kita amati. Bagaimana sih cara membaca dari basa nukleotida ini? Kita lihat dari rata-ratanya aja ya. Kita lihat rata-ratanya. Ini ada basa timin, basa sitosin, basa adenin, dan basa guanin. Nah, dari kelihatan yang paling banyak itu basa timin dan sitosin yang mendominasi. Jadi basa timinnya itu cukup banyak ya, sekitar 29-an. Sedangkan bahasa sitosin juga sekitar 29-an. Begitu teman-teman cara menggunakan aplikasi Mega X, Mega 11, misalnya Mega 11 untuk menganalisis atau mengidentifikasi spesies-spesies, bagaimana itu cara kekerabatannya, komposisi basa nukleotidanya apa aja, dan juga jarak, dan juga bagaimana sih pohon filogenik yang ada gitu. Oke, sekian pemaparannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.